Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, ini adalah sesi ketiga dari serial uh, Manikam spesial Ramadan, di mana di pertemuan pertama sudah dibahas tafsir tematik terkait Al-Quran dan moderasi beragama. Kemudian di pertemuan kedua itu dengan Syekh Rustang, Syekhuna Ustadz Rustang. Kemudian yang kedua kemarin Selasa ya, Selasa dengan Syekhuna Ustadz Kaini Dol, membahas tentang sampainya Quran kepada kita. Ini validitas riwayat Al-Quran sampai kepada kita dan hal-hal terkait dengannya serta syubhat-syubhat mengenainya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai konsep kemujizatan Al-Quran. Bagaimana konsep kemujizatan Al-Quran tersebut? Al-Quran mujizatnya bagaimana? Bagaimana mujizatnya Al-Quran itu? Dari sebelah mananya? Dari sisi apanya? Dan yang kita kaji konsep ijazul Quran dalam literatur athariyah. Artinya dari sini sudah ada isyarat kode keras bahwasanya ada sedikit perbedaan di kalangan ulama-ulama Sunni, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan rincian konsep ijazul Quran. Ini kalau garis besarnya Quran mujizat tuh mahal ittifaq ya, ijma, sampai para ahli bid'ah pun aku itu ya. Tapi rinciannya, ketika bicara rincian, maka ada beberapa perbedaan, nanti kita akan singgung. Yang kita kaji konsep ijazul Quran dalam literatur ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Athariyah as-Salafiyah al-Hanbaliyah. Oke, apa sudah terlihat di layar paparannya? Sudah, sudah. Oke, yang pertama saja kita baca dulu bait atau remember dulu ya, musak murojaah dulu bait terkenal dalam matan akidah Safariniyah, Ad-Durrul Al-Mudhiyah, di mana situ dinyatakan wa mu'jizatu khatamil anbiya'i katsiratun tajillu an ihsa'i minha kalamullahi mu'jizul wara kadzan syiqaqul badri min ghairi imtira. Kata Imam Safarini Al-Muhaqqiq, wafat tahun 1188 Hijriah. Dan mujizat Nabi Muhammad SAW banyak banget, tidak terhitung. Ya, minha di antaranya kalamullahi, Al-Quran, mu'jizul waro, yang merupakan mujizat, membuat tak berdaya semua makhluk. Kadzan syiqaqul badri min ghairi imtira. Begitu juga terbelahnya bulan tanpa ada keraguan di dalamnya. Oke, artinya ini titik awal kita buat istidlal ya, buat istihdhar, kutipan bait dari nazam yang indah Ad-Durrul Mudhiyah Kidah Safariniyah, bahwa Quran termasuk mujizat. Mujizat itu apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal mu'jizatu jam'u mu'jizatin wa hiya fit ta'rifi amrun khariqun lil 'adati yuzhiruhu Allah Subhanahu wa ta'ala ala yadi rasuli syahadatan bisidqihi. Definisi mujizat kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah perkara yang luar biasa, di atas biasanya. Sub boleh disebut supranatural, boleh, tapi dalam makna positif, di atas yang biasanya. Ini biasanya orang nggak bisa, manusia normalnya sehebat apapun nggak bisa, tapi para nabi bisa, berarti itu Allah bantu. Ya, dan itu bukti berarti dia adalah utusanku. Allah selalu bilang begitu. Dia adalah utusanku. Bahkan sudah pernah kita bahas di seri pengajian dulu ya, tentang konsep mukjizat secara umum. Menurut ulama syariah itu perumpamaannya seperti raja yang sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah sebutkan dalam Kitabun Nubuwat, seorang raja yang menyuruh salah satu rakyat untuk mengumumkan perkara penting. Umpama suruh seorang rakyat biasa, yuk kamu umumin misalnya BBM besok diskon 50%. Kan ini perkara serius, nggak main-main. Nabaun azim. Maka raja ada di situ ngundang seluruh
masyarakat, kemudian salah satu rakyat yang udah di briefing ini suruh ngomong. Kemudian si rakyat tersebut, seorang biasa tadi, rakyat jelata mengatakan, sungguh raja menitahkan kepada aku untuk mengumumkan besok BBM selama sebulan diskon 50%. So, rakyat pasti, wah, ini nabaun azim, ini perkara nggak main-main ini. Masa yang ngomong rakyat jelata kayak kita. Tapi kan dia mengatasnamakan raja, ini omongan raja, maka tentu rakyat akan menengok ke raja. Apa nih? Nah, respon raja. Kemudian ditambahkan lagi oleh tentu saja rakyat akan minta bukti. Apa buktinya Anda adalah jubirnya raja dalam hal ini setidaknya? Maka dia akan bilang, tanda saya raja, raja akan melakukan hal yang tidak biasanya dia lakukan. Misalnya rajanya selalu pakai mahkota misalnya. Nggak pernah lepas di depan rakyat, nggak pernah sekalipun melepas. Ini adahnya raja, sunnahnya raja, sunnatul malik gitu ya. Nggak melepas mahkota. Ini populer nih, narasi seperti ini populer ya di kalangan semua ahlus sunnah. Ada dijumpai di banyak kitab. Ya maka akhirnya semua rakyat akan melihat ke raja. Benar nggak raja melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan? Ternyata benar, raja malah bukannya memarahi atau mengingkari statementnya si rakyat jelata tadi, justru malah membenarkan dengan mengangkat mahkotanya, melakukan hal yang tidak biasa dilakukan. Atau misalnya biasanya raja ini jaim ya, nggak loncat-loncat. Kali ini lah raja loncat-loncat. Misalnya tentu saja eh, apa namanya, kiasul aula ya dalam hal ini. Walillahil masalah ala. Tentu rakyat yang hadir waktu itu melihat raja membuka mahkotanya, sesuatu yang tidak biasa dilakukan raja, dan raja lakukan itu dalam rangka menunjukkan kebenaran statementnya si rakyat jelata yang mengatasnamakan dirinya. Dan memang benar tadinya raja yang ngasih tahu kok, minta supaya disampaikan hal tersebut, menuntut itu, memerintahkan itu disampaikan melalui si rakyat jelata. Pertanyaan saya sekarang pada hadirin Zoom di sini, kira-kira rakyat yang hadir dan melihat semua proses tersebut akan langsung percaya nggak kepada si rakyat jelata tadi? Percaya apa enggak? Nah, gimana? Percaya nggak? Abis denger gitu, lihat raja buka mahkota, Percaya, percaya. saya itu secara doruri. Hanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau nggak percaya mujizat yang disaksikan mata itu berarti melawan logika akal. Ilmunya itu doruri. Balik ke sini, jadi memang tujuannya yulhirullah subhanahu wa ta'ala ala yadir rasuli syahadatan bisidqi. Allah tunjukkan, Allah munculkan perkara luar biasa tersebut untuk menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan sang rasul. Dari sini, ketika kita katakan Al-Quran mujizat buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini penting, konsep penting. Ya maka berarti Quran ini mestilah sesuatu yang khariqul lil ada, tidak biasa bisa dibuat oleh manusia. Bahkan termasuk oleh Nabi Muhammad nggak bisa. Yang mau lihat kondisinya Nabi Muhammad tanpa, ya itu merupakan firman Allah, Quran bukan mujizat, nggak bisa. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kemujizatan dalam konteks Al-Quran di sini? Dijelaskan Al-Munaqi Al-Mardawi, ya, Munaqi Hanabilah. Kata beliau, wal muradu, dalam kitab tahbir, wal muradu bil ijazi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yatahaddahum bima ja'a bihi fayaqulu hal taqdiruna an ta'tu bimithli ma qultuhu. Maksudnya ada Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menantang apa? Manusia dan jin. Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Surat Al-Isra ya. Katakanlah andai manusia dan jin semua kumpul, bersatu padu kerjasama, bawa pakai AI sekalian, pakai DeepSeek, Grok, Meta, whatever. Cari Google, silakan Google.
Mana sastrawan-sastrawan yang terkenal zaman dulu, hadirkan semua manusia. Shakespeare datang lagi, Labid ya, kalau mau Labid ntar kita kenalan. Labid nggak mau dia karena tahu Quran nggak tertandingi. Siapa lagi? Firaun sekalian. Mungkin punya sesuatu untuk apa disumbangsihkan gitu. Lah ya tuh udah nggak bisa. Walau karena ba'dhum li ba'dhin zahir. Jadi memang Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT umira an yatahaddahu, menantang. Hal takdiruna anta tuh bimisli ma qultuhu. Bisa nggak kalian bikin nih kayak yang aku bawa nih, Quran nih. Fayu'jizu an dzalik. Saya nggak tahu kenapa didomahkan di sini, tapi boleh juga. Maka Quran membuat mereka tak berdaya atas hal tersebut, bisa begitu. Faqad a'jazahum dzalikal qawlu fa huwa mu'jiz. Faqad a'jazahum dzalikal qawlu. Perkataan tersebut ini Al-Quran yang makul tuhu maqalahun Nabi dalam hal ini Al-Quran itu membuat mereka tak berdaya, tak bisa membuat tandingan. Fahuwa mu'jiz, maka Al-Quran ini disebut mu'jiz. Itulah maksudnya i'jazul Quran di sini. Sudah mengerti ya? Nah, dalam kitab Ad-Durrus Saniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dan lain-lain, ada pernah ditanyakan kepada ulama-ulama Najd tentang hal berkaitan dengan ini, dan di dalam jawabannya disebutkan begini. Kaifa yajuzu taghyiru kalamillahi wa taghyiru nazmihi alladhi a'jazallahu bihi jami'al khalq wa ja'alahu ayatan wa dalalatan bahiratan ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yaquluhu ahad. Menukil ijma' nih. Salah satu gaya penukilan kesepakatan ulama begini. Tidak ada yang mengatakan, seorang pun mengatakan boleh mengubah-ubah lafal Al-Quran dengan makna lain misalnya. Kenapa? Karena dia mukjizat. Teksnya pun mukjizat, jangankan maknanya nanti. Teksnya bahkan ulama rata-rata lebih, kalau bicara sepakat, lebih sepakat kemukjizatan lafal daripada kemukjizatan makna. Sebagaimana nanti akan mungkin sedikit terbahas ya. Walaupun itu bukan fokus kita, soalan khilaf. Oke. Alladzi a'jazallahu bi jamil khalq, yang itu enggak cuma membuat tak berdaya orang Arab. Jadi hati-hati, mukjizat Quran tuh enggak, yang ditantang bukan cuma orang Arab. Siapapun lah. Orang Eropa, orang Amerika juga ditantang, orang Indonesia ditantang juga. Bikin lah, bikin. Gitu ya. Mm-mm. Ya, tapi harus berbahasa Arab ya. Kan tantangan bimis lihat Al-Quran. Silakan kan bisa dipelajari. Sekarang banyak pakar-pakar bahasa Arab dari non Muslim, banyak banget. Ya, jago, jauh, jauh, jangan dikira remeh ya. Jago-jago mereka. Nah, oke, lanjut. Di UI dekat sini aja ada pengajar di jurusan sastra Arab yang ya, mungkin kalau kita lihat kayak nggak komit keislamannya, ya tapi jago bahasa Arabnya. Ya, misalnya nggak pakai jilbab gitu ya. Tapi jago bahasa Arab. Oke, kira ada yang bilang lagi, kalau gitu siapa jurinya nanti? Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir sebutkan begini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan Ibnu Katsir jangan lupa ya, beliau Atsari. Bagaimana ditegaskan juga oleh Al-Imam Ibnul Mabrud dan lain-lain. Dan murid dekatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hadir ke penjara di momen wafatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meneruskan, termasuk yang meneruskan tilawahnya Syekhul Islam yang berhenti di akhir surat Al-Qamar. Syekhul Islam wafat setelah membaca surat Al-Qamar menjelang masuk Ar-Rahman. Di mana akhir dari surat Al-Qamar kita semua tahu adalah innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wafat Syekhul Islam Taimiyah. Murid-muridnya termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir mengetahui itu, kemudian meneruskan dari Ar-Rahman sampai mengkhatamkan ya sampai akhir. Oke. Waqala Mujahid, berkata Mujahid, Ibnu Katsir menukil dari Mujahid. Wada'u syuhada'akum, kan gitu di ayat surat Al-Baqarah gitu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi wada'u syuhada'akum. Panggillah syuhada kalian. Apa tuh? Maksudnya syuhada di sini Mujahid, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menafsirkan nasun yashhadu nabihi, yakni hukamal fusoha. Ini para juri. Silakan panggil. Jadi
Kalau tanya siapa jurinya? Ya pakar-pakar bahasa Arab. Wah, ya pakar bahasa Arab Muslim semua. Mana mungkin nyalain Quran, belain penantang Quran. Enggak juga. Silakan panggil. Banyak. Ntar kita kenalan beberapa. Ya, hukamal fusaha yang mereka silakan bukan Muslim. Kan ilmu bahasa Arab ilmu yang objektif. Kita akan kenal juga dengan konsep keobjektifan ya daripada standar-standar penilaian kemujizatan Al-Quran. Dia sisi objektif jauh lebih besarnya. Jangan juga setelah ini dikatakan mana ada dalam dunia sastra keobjektifan. Enggak lah. Yang ngomong begitu udah pernah tes IELTS belum? Sini siapa yang udah pernah tes IELTS? Ah, tes bahasa Inggris gitu. Udah pernah belum? Terus tes GRE, tes TOEFL. Ada nggak sisi nulis essay? Ada ya? Kalau itu subjektif, 100% subjektif. Pantas nggak jadi buat tes tuh? Menilai esainya 100% subjektif. Kagak ada objektivitasnya pisan. Pantas nggak jadi tes? Pantas nggak jadi tes? Jadi saya dikasih 4 bandnya. 4 dari 9. Kasih, atau sebaliknya kasih 9, kasih 8. Asal-asal aja subjektivitas murni 100% dari pengoreksi. Mungkin nggak tuh? Pantas nggak jadi bahan penilaian kalau gitu? Layak nggak jadi ujian yang standar untuk standar masuk kampus-kampus? Nah, gimana? Kira-kira? Kau diem semua nih? Gak pantas. Gak pantas. Baru dia pantas jadi tes. Dalam dunia sehari-hari ya, walillahil mathalu a'la. Ketika dia kuat sisi objektivitasnya. Kita tahu, coba cek di internet ya. Itu untuk menentukan skor 9, 8, 7 ya di IELTS ya. Itu ada kriterianya, kapan dia 9, gimana gimana mesti dibaca tuh kalau mau tes. Jangan lupa yang hadir di sini kalau mau ikut tes IELTS, baca dulu itu. Jadi ngukur, oh nih saya kalau mau dapat band 8 mesti ini unsur-unsurnya. Tidak ada standar-standar objektif. Karena ada di YouTube ya sebagian YouTuber yang menyatakan dia subjektif banget dong kalau satu dia bilang jurinya masa muslim semua, yang enggak juga muslim ya. Kan bisa pakar bahasa Arab. Ini jurinya udah jelas. Wadah syuhada aku Allah yang bilang jurinya silakan panggil. Dan tergantung ijazahnya. Nanti kalau ijazahnya bukan terkait kebahasaan, ya berarti jurinya silakan. Yang bukan pakar bahasa tergantung bidangnya. Misalnya ijaz tarihi, nanti kita kenalan ya. Ya maka jurinya mu'arikhun, para pakar sejarah. Kalau ijazah terkait sejarah. Ijazah terkait dengan apa? Arkeologi, panggil arkeolog. Terkait dengan psikologi, panggil psikolog. Kira-kira begitu. Jadi jelas ya jurinya. Heeh. Apa yang harus dibuat? Nah juga sebagian YouTuber ada yang protes. Yang dibuat apa? Di ayat ini bilang gini, ayat bilang gini. Ya beliau nggak tahu ya. Bagaimana narasi yang sebetulnya terfahami dari kronologi turun ayatnya. Dijelasin lah, misalnya kita ambil contoh Al-Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi. Ya penulis apa beliau dalam fiqh Hanbali, menulis kitab apa? Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi. Ini kalau dalam usul fiqh Syarhul Kaukabil Munir. Kalau dalam fiqh beliau menulis apa? Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi. Ya Muntaha, Tali Radat dan lain-lain ya. Kata beliau begini. Wait. Mu'jizun binafsihi, Quran mu'jiz dengan dirinya sendiri, bukan karena sirfah. Nanti ada dibahas tentang sirfah insyaallah. Ay maksudun bil ijaz, dimaksudkan Quran sebagai mukjizat. Kama anahu, dan tapi bukan cuma mukjizat aja. Makanya penting mendefinisikannya dengan mu'jizun binafsihi daripada dikatakan lil ijaz. Kama annahu maksudun bihi bayanul ahkamil wal al ahkami wal mawa'idhi. Sebagaimana juga Quran tujuannya nggak cuma ijaz tapi juga untuk menjelaskan hukum dan untuk juga menasihati. Wa qassu akhbari man qussa fil Qur'ani minal umami dalilu tahaddi bihi. Ya, kemudian kata Imam Ibnu Najjar, dan adanya kisah berita-berita yang disebutkan dari umat-umat terdahulu di Al-Quran itu bukti tantangan membuat kayak Quran. Karena Nabi SAW bisa nggak mengakses sumber-sumber sejarah yang sangat banyak sebelum beliau? Bisa nggak? Nah, nanti kita lihat ya beberapa contoh. Ada apa namanya?
beberapa peneliti yang rajin mencari hubungan ya intertekstual, kajian antarteks Quran, dicari apa ya padanannya yang ada di kitab sebelum Nabi Muhammad gitu. Misal judulnya Al-Quran and Bible. Ya, itu ditulis seorang peneliti dari Yale, menyebutkan rujukan yang banyak banget tuh. Ini ayat dari mana, ini ayat dari mana, ini ayat dari mana. Beliau sendiri nulis itu berdasarkan penelitian sebelumnya. Rujukannya banyak. Yang bahkan rabai Yahudi sekalipun atau pendeta Nasrani sekalipun belum tuh punya tuh akses terhadap buku-buku tersebut. Yang beliau juga masih nggak nemukan beberapa dapatnya dari mana kira-kira. Apakah kalau zaman sekarang, zaman AI misalnya, susah tuh membuat, menghimpun, mengkompilasi kumpulan sejarah tersebut dalam satu buku. Di mana Nabi Muhammad SAW di abad 7 ya, belum ada AI, belum ada internet, belum ada apa buku-buku dicetak rapi berjajar di perpustakaan serapi yang seperti sekarang gitu ya, terindeks, kertasnya jelas. Ya Nabi Muhammad gimana di abad 7 di tengah Mekah, tengah Madinah, kok bisa? Nanti kita lihat. Intinya itu bukti, cerita aja tuh udah. Nah, tantang bisa nggak? Beliau juga nggak bisa baca. Lu juga nggak nyimpen file-file kertas-kertas buku-buku di rumah beliau. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah gitu aja. Dan Nabi hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah nggak bawa kitab, nggak bawa apa ya, nggak sempat bakar kitab juga. Rumah Nabi diembat malah sama orang-orang musyrikin Quraisy. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, diembat, dijarah gitu. Kalau misalnya di dalam rumah Nabi ada komputer, ada laptop ya, jangan laptop lah, kalau laptop pasti dibawa. Ada komputer lah, ada kitab-kitab, which is nggak mungkin ya, unlikely waktu itu, impossible. Ya mereka akan bilang, wah ini ternyata dari sini nih, ternyata nih si Muhammad dapat informasi kisah para nabi. Walhal nggak begitu. G. Yang pertama apa ditantangnya? Membuat seperti Quran. Yaitu surat Al-Isra yang tadi saya bacakan. Aifatu bimithlihi ini da'itumul qudroh. Falamma ajazu nggak bisa, sequran nggak bisa. Oke, tahaddahum bi asyri suwar, 10 surat. Di surat Hud ya. Faktu bi asyri suwarin mislihi. Menariknya juga ditaruh di surat Hud surat ke-11. Seolah Allah bilang, kalau mau contoh 10 surat nih yang surat sebelumnya, 10 surat sebelumnya. Falamma ajazu tahaddahum biqaulihi ta'ala qul fa'tu bi suratim mislihi ay min misli Quran atau min misli Nabi SAW. Kata-kata mislihi atau min mislihi di antara tafsirannya adalah seperti Quran, surat seperti Quran, atau surat dari orang yang seperti Nabi. Dan ini dua-duanya saling menguatkan dan dua-duanya tafsir yang saling mesti dihadirkan ya. Even nggak dari orang seperti Nabi pun, sebagaimana lahiriah daripada surat di Al-Isra tadi, semua yang bikin, nggak cuma orang yang seperti Nabi yang, mohon maaf ya, ummi, tidak bisa baca, juga itu nggak bisa dilakukan. Para pakar sekarang kumpul, bikin kayak Quran, nggak bisa. Dan udah banyak mencoba, nanti kita kenalan beberapa yang mencoba dan gagal. Yang mengatakan gagal itu bukan Muslim ya, peneliti-peneliti lain. Ya, para orientalis yang mengatakan gagal. Maka orientalis juga malu juga menyebut itu. Biasanya yang nyebut-nyebut itu ya YouTuber aja, yang masih baru kenalan gitu sama dunia diskusi pemikiran agama. Hmm. Kalau orientalis yang udah ngerti, memang selama ini udah berusaha nyari salahnya Islam, nggak ketemu, mereka udah ada malu deh kalau itu dijadiin argumen. Lanjut. Falama ajazu tahaddahum biduni dzalik. Ketika mereka nggak mampu juga bikin satu surat, dan ini konsepnya Atsariyah, nanti kita akan paparkan. Ini khas, salah satu khas yang terkenal dari Atsariyah adalah tidak membatasi ijaz Quran hanya dalam satu surat. Banyak ulama, banyak apalagi non Atsariyah yang membatasi mukjizat Quran paling kecil satu surat. Di bawah itu nggak mujiz. Ada beberapa ungkapan yang seperti itu ya, walaupun non Atsariyah juga ada yang mendukung pendapat Atsariyah. Apa dalilnya bahwasanya ada tantangan mujiz bisa di bawah surat, lebih sedikit dari satu surat? Ya qali ta'ala am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bi haditsim misli, surat At-Tur.
hendaklah mereka membawa bihadisin, ucapan hadisin misli. Nggak harus satu surat. Ay faliyatu bimithli. Oke. Jadi gitu. Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah menukil perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la. Kata beliau gini, qaulu wa fi ba'di ayatin ijaz. Ini perkataan dalam matan At-Tahrir ya, tulisan Al-Mardawi. Dalam sebagian ayat pun, jangankan satu ayat ini, atau dua ayat atau tiga ayat. Ini, sebagian surat enggak. Jangankan ba'du surah. Ba'du ayah pun bisa ada ijaz. Nah kita lihat hari ini ulama-ulama praktis sudah nggak membedakan lagi ketika pembahasan ijaz. Ini satu surat kah atau sebagian surat, sebagian ayat kah, udah enggak. Kita lihat kenyataan di buku-buku ijazul Quran hari ini, ijaz ilmi, ijaz tarikhi, ijaz adadi, ijaz macam-macam bentuknya. Ditulis asari ataupun non asari, modern, kontemporer, nggak lagi membatasi pada satu surat. Ini seolah-olah Allah sebagai isyarat penerimaan terhadap pendapat asariyat tersebut. Wa fi ba'di ayat ijaz. Dan kalimat wa fi ba'di ayat ijaz itu di buku-buku non asariyat ada bantahannya ya, by the way. Biar kita tahu aja ini bahwa ini ada diskusi antar ahlus sunnah. Zakarahul qadhi, disebutkan oleh Al-Qadhi Wiyah. Dalam apa Al-Uddah kita bisa sebut temukan atau di kitab-kitab beliau yang lain juga. Liqouli ta'ala faliyatu bihadits mitsli, udah tadi kita sebutkan tadi wa dhahiru annahu arada ma fi ijaz. Tapi ini catatan penting dari Al-Imam Al-Mardawi bahwa ini maksud dengan ba'du ayah itu yang mengandung ijaz. Artinya enggak sembarangan summa ada ijaznya, enggak begitu. Nanti ada keterangan dari ayo nanti kita baca aja. Ada yang mukjiznya itu dengan satu frase, ada yang mesti didampingkan dengan kalimat-kalimat sebelum atau setelah. Kita terusin dulu. Wa dhairu annahu arada ma fi al-ijaz wa illa fala yaqulu fi mithli qawlihi ta'ala tsumma nadhara. Kalau ya mesti yang ada ijaznya. Ini bagian tertentu dari sebagian ayat yang mengandung ijaz. Gak bisa kita masukkan tsumma ya. Kalau kita ada ijaznya sesederhana itu nggak begitu dia maksud. Wa nahwa inna fi ba'dihha ijazan, nggak mungkin dikatakan itu, nggak mungkin ada orang yang mengatakan ada ijaz di situ. Wa fi aidan wa huwa wadih. Walaupun mungkin juga kata beliau wa fi aidan mungkin juga sebenarnya ada ijaz, penempatan kala, penempatan summa di sini ijaz bisa, dan ada yang membahas. Kita kadang lihat juga ya ulama-ulama kontemporer nyebutin oh ini luar biasa ada huruf summa di sini. Bisa juga. Ini lagi-lagi penguatan terhadap konsep Athariyah yang bilang wa fi ba'di ayatin ijazun. Ini tolong dihafalin nih frase ini ya. Wa fi ba'di ayatin ijaz. Jangankan ba'du surah, ba'du ayat ijaz. Wa huwa wa'di, kata beliau jelas. Ini jelas kayaknya. Qala Abul Khattab. Tapi ada internal Athariyah juga nggak setuju seperti Abul Khattab. La ijazah fi ba'di ayat, bal fi ayat. Harus ayat. Wal Hanafiyah Maturidiyah juga begitu pendapatnya. Kalau Syariah umumnya satu ayat pun belum cukup, satu surat. Kebanyakan begitu. Sebagaimana mungkin sering didengar teman-teman ya yang belajar selama ini ijazul Quran, mesti akrab sekali dengan konsep minimal satu surat walaupun pendek gitu ya. Tapi itu juga bukan titik sepakat. Asad al-Asy'ariyah. Dari kalangan Ahlussunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini memang berarti ada perbedaan di antara titik perbedaan dengan Athariyah di sini. Lanjut. Wa hadza idzan laisa ala itlaqihi wa qala Abdul Khattab pun mengatakan ba'dul ayati tiwal fiha i'jaz. Kalau ayatnya panjang, surat apa? Ayat terpanjang di Quran, ayat di surat apa? Ayatud Dain. Baqarah itu. Ayatud Dain. Mungkin ada yang masih belum tahu. Ya silakan jawab deh. Apa ayat terpanjang di Quran? Ayatul Dain. Ayat Dain. Surat apa? Surat apa? Ayat utang itu surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. 282. Betul sekali. Betul sekali. Al-Baqarah 282. Ya, ini ada yang bilang mungkin ya. Sebenarnya itu dia jawabannya. Bagus, ada kata-kata mungkin berarti menunjukkan masih belum dapat keyakinan tegas ya. Tapi kita pertegas di sini ayat terpanjang di Quran surat 2 ayat 282. Ya, ayatul mudayana atau ayatul dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya. Al ayat. Oke.
Jadi Abul Khattab, Imam Abul Khattab Al-Asari Kalwazani, ya, penulis itu meskipun beliau bilang ijaz sebagian dari ayat-ayat yang panjang, misalnya sebagian dari ayatul mudayana, anggaplah misalnya di ayat, ya, fatudzakiru ihdahumal ukhra, misalnya di frase tersebut ada mukjizat, bisa. Nah, beliau. Oh, kalau ba'dul muhaqqiqin, kata Imam Al-Mardawi, sebagian ulama yang akurat penelitiannya, yang serius penelitiannya, mengatakan Al-Qur'anu kulluhu mu'jiz. Quran semuanya mukjizat. Lakin minhu ma law kana mu'jizan bidzat. Tapi ada yang wa minhu ma i'jazu malin dhimam. Bukan dengan setelah atau sebelumnya. Ini poin penting juga. Wa minhu ma i'jazu ma'al indhimam. Dan ini pernyataan yang juga dinyatakan Imam Al-Barmawi, ya, dari kalangan Ahlussunnah Asy'ariyah. Bahwa bisa sebagian surat, misalnya sebagian ayat, ya, mukjizat ketika berdamping, ya. Misalnya kata-kata Al-Malik, ya, ketika ada di kisah Nabi Yusuf, wa qala al-maliku tuni bih, itu jadi kemujizatan. Ya, menunjukkan berarti Quran, Masya Allah, Nabi SAW begitu ngerti bahwa saat itu yang berkuasa bukan disebut Fir'aun, tapi disebut raja. Ijaz tarikhi, ya. Oke, lanjut lagi. Tanbih, zahiru ma taqaddama an al-ijazah yahsul bi surah. Berarti dari pembahasan barusan, satu surat cukup untuk mukjizat. Walau qasiratan, meskipun pendek. Bitariqin aw lawar. Ya, kalau sebagian ayat aja mukjiz, sebagian surat mukjiz, maka satu surat full ya mukjiz meskipun pendek. Lebih-lebih gitu, ya. Seperti Al-Kautsar. Wa huwa zahiru qaulihi fa'tu bi suratin mithlihi. Itulah lahirnya dari firman Allah, buatlah satu surat semisal. Nanti kita sebutkan ada nukilan dari Musailamah tentang bikin sebagian surat. Bikin surat-surat tertentu yang kita akan tahu, wah, ini memang gak berkualitas. Termasuk zaman modern juga ada yang bikin surat COVID. Coba nanti dicari di YouTube, ya, surat COVID. Juga baca, dengerin aja itu, pantengin tuh surat COVID. Yakin kita tuh, ini bukan Quran. Maksud ini bukan dari Allah. Nggak senilai dengan yang dari Allah. Nggak, jauh. Udah pernah belum? Siapa yang udah pernah lihat surat COVID di YouTube? Hah? Yang posting tuh nantangin Quran gitu ceritanya. Saya bisa bikin surat kayak Quran, satu surat full. Surat COVID dia bikin. Udah pernah lihat belum? Dengerin aja surat. Baru denger. Nanti cari habis pengajian ini, ya. Kita akan tahu, wah, jauh kualitasnya, nggak bisa tandingan. Kan yang ditantang senilai dengan Quran. Lanjut. Nah, kata-kata konsep fiba di ayat ini ijaz, dalam sebagian ayat atau sebagian surat ada kemujizatan, itu juga dikatakan Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau gini. Fala yaqdiru makhluqun an ya'tiya bi suratin wala bi ba'di suratin mithlih. Yang mujizat nggak cuma satu surat, tapi juga sebagian surat. Termasuk berarti sebagian ayat. Lanjut lagi. Bahkan sampai titik di mana ulama Athariyah, kelas Imam Ibnu Muflih, muridnya Syekhul Islam Taimiyah, ya, salah satu poros madhab Hanbali, fiqhan wa aslan, beliau menukil dari ulama besar Hanabilah klasik, ya, Imam Ibnu Hamid, dari kitab beliau Usuluddin, bahwa yang terfahami dari ucapan Imam Ahmad. Ini bagaimana? Ini Shahibul Wujuh yang mengatakan, Imam Ibnu Hamid, gurunya Al-Qadhi Abu Ya'la, dalam kitab Usuluddin, itu menyatakan yang terfahami dari ucapan Imam Ahmad adalah bahwa huruf muqatta'ah pun ada kemujizatan. Jadi bahkan huruf, ya. Qala Ibnu Hamidin, gitu beliau katakan dalam kitab Ushul Fiqh, wa hal yasqutul ijazu fil hurufil muqatta'ati am bakin. Mujizatan ada nggak di huruf muqatta'ah? Hilang atau masih ada? Al-Azharu min jawabi Ahmad bakin. Allah. Memang diakui kemujizatan, Al-Qadhi disebutkan, kemujizatan Quran ini tingkat kejelasannya beragam, ya. Nggak semuanya sejelas sama jelasnya gitu, enggak. Ada yang lebih nampak, ada yang lebih banyak, lebih kuat daripada yang lain. Itu diakui. Al-Qadhi dikatakan, wa qad yakunu fi ba'dhiha min al-ijazi fil lafzi wan nazmi aktsara mimma fil ba'di wa qad kanat al-arabu ta'ajjaba min ba'din wa la ta'jabu min ba'din wa la ta'jabu min ba'din. Gitu, ya.
Oke, bagaimana dengan Imam Ahmad sendiri? Ada nggak nukilan langsung dari beliau? Imam Abdul Fadl At-Tamimi yang wafat tahun 410 Hijriah menurut dalam kitab I'tiqadul Imamil Munabbal, ya, akidahnya Imam Ahmad, wa kana yaqul, Imam Ahmad mengatakan al-Qur'ana kaifa tusurrifa ghairu makhluqin wa anna Allah Ta'ala taqallam bis sauti wal harf. Oke, ini khas banget ya di antara ciri-ciri asar, walaupun nggak cuma asari yang mengatakan itu, ada juga non asari yang mendukung konsep tersebut minimal secara substansi. Dan pernah juga saya jelaskan kalau ditelusuri bisa saja didapatkan titik temu yang merupakan perbedaan khilaf lafzi saja. Tapi kita nggak perlu ke situ. Intinya kalau ada yang menyalahkan yang mengatakan Quran atau Allah kalamullah itu harf wa saut, itu cuma Hanabila aja, Ahmad nggak bilang gitu. Nggak. Yaitu qaul Imam Munabbal, Abdul Fadl At-Tamimi, yang mana Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi wa huwa ghairu athari, itu menukil dari Imam, kalau terkait akidah Imam Ahmad, menukil dari Abdul Fadl saut wal harf. Tentu saja saut wal harf al-laiqani ya bijali subhanahu wa ta'ala, yang tidak serupa dengan makhluk. Wa kana yubtul hikayah, Muhammad juga tidak menyetujui kalau dikatakan Al-Qur'an ini bukan kalamullah, bukan kalamullah tapi hikayah dari kalamullah. Wa kana yubtul hikayah wa yudallilul qaila bidzalik, dan menisbatkan kepada dolal siapapun yang mengatakan Quran hikayahan kalamillah. Wa ala madhhabihi anna man qala innal Qur'ana ibaratun kalamillah azza wa jalla faqad jahila wa ghalid. Berarti sesuai dengan mazhab beliau, Imam Ahmad, siapa yang mengatakan Quran ibarah, kan ada yang pakai istilah ibarah dan pakai istilah hikayah ya. Perbedaan antara sebagian ulama non asari. An kalamilai faqad jahila wa ghalid, berarti telah melakukan sebuah pernyataan, mengatakan pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan dan pernyataan yang keliru. Oke. Kedua juga berargumen juga wa an-nasikh wal mansukh fi kitabillah dunal ibarah anhu wa dunal hikayatilah. Nasikh dan mansukh terkait Al-Quran, bukan ibarah Quran, bukan ibarah dari kalamullah, bukan juga hikayah. Wa yutul hikayah wa ya betulul hikayatu indahu biqaulihi azza wajalla, juga ini argumen lain. Lanjut dulu. Beliau juga mengatakan begini, wa kan yukaffiru man yaqulu inal Qur'ana maqdurun ala mithli. Beliau mengkafirkan orang yang mengatakan Quran bisa ditandingi. Quran bisa dibuat yang semisal Quran. Meskipun habis itu mengatakan gini, walakin Allah Ta'ala mana'a min qudratihim. Tapi Allah menghalangi mereka dari melakukan itu. Jadi ada konsep sirfah namanya, atau juga kadang dibaca sorfah. Yaitu gimana konsep sirfah? Ada sebagian ulama ya, yang kadang-kadang pendapatnya juga didukung oleh sebagian non-asari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara jelas didukung atau secara samar-samar didukung. Konsep sirfah ini. Tapi Imam Ahmad jelas nggak setuju, bahkan menisbatkan kepada kufur yang mengatakan begitu, yang mengatakan sirfah. Ya gimana sirfah? Jadi gini, kan dari tadi kita bilang Quran nggak ada yang bisa bikin kayak Quran. Bahkan satu surat pun nggak ada yang bisa. Even orang Arab paling jago sekalipun. Oke. Tapi ada yang bilang gini, oh sebenarnya mah bisa. Cuma Allah bikin mereka nggak melakukan itu. Mereka bisa, tapi Allah bikin mereka, Allah menghalangi mereka dari melakukan itu. Imam Ahmad bilang ini orang yang mengatakan gini, mengatakan perkataan yang kufur. Wa kan yukaffiru man yaquluna al-Qur'ana maqdurun al-mithli walakin Allah Ta'ala mana min qudratihi. Kata Imam Ahmad, bal huwa mu'jizun nafsihi. Justru Quran itu mukjizat memang. Memang orang nggak mampu bikin kayak Quran. Bukan mampu bikin kayak Quran, tapi Allah menghalangi dari melakukan, membuat tandingan Quran. Nggak begitu. Wal ajzu qad syamilal khalqa. Persis seperti yang disebutkan dalam kitab Ad-Durrur Saniyah tadi, bahwa ketidakmampuan membuat yang kayak Quran meliputi ketidakmampuan tersebut seluruh manusia, seluruh jin, seluruh makhluk. Oke, isu berikutnya. Jadi jelas ya. Apakah konsep sirfah diterima oleh Asariyah? Coba dijawab dulu. Beberapa pertanyaan penting. Apakah konsep sirfah disetujui Asariyah? Sirfah tadi, Quran sebenarnya bisa dibikin tandingannya, cuma Allah bikin orang nggak melakukan itu. Nggak diterima. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Apakah yang mujizat, yang mujiz menurut Asariyah hanya satu surat? Kalau lebih sedikit dari satu surat itu bukan mujiz? Enggak.
Ya, even sebagian surat mu'jiz, sebagian ayat pun fihi ijaz. Oke, jelas. Alhamdulillah. Sekarang isu berikutnya. Mukjizat Quran itu apakah hanya terkait satu aspek, dua aspek, tiga aspek? Apalagi misalnya hanya aspek kebahasaan saja, hanya ijaz bayani saja. Apa gimana? Nah, ini isu lain, ya nggak sih? Dan ya cukup ramai bahasan soal ini. Saya pernah mendengar langsung, ya, kalangan yang benar-benar membatasi ijaz Quran hanya ijaz bayani. Saya pernah mendengar langsung, ya, ada yang bilang. Dan itu bukan pendapatnya Asariyah, ya. Justru Asariyah menyebutkan sebagaimana katakan Al-Muhaqqiq As-Safarini rahimahullah. Kita bilang gini, Qaunul Qur'ani mu'jizatan laisa huwa min jihati fasahatihi wa balaghatihi faqat. Mukjizat Quran kemujizatannya bukan cuma dari sisi kefasihan dan balagonya aja. Au nazmihi wa uslubihi, atau cuma dari sisi nazmnya. Ini istilah nazm populer, ya, di dunia balaghah. Balaghatul Quran wabil khusus. Hanya dari sisi sunannya saja. Cara pengungkapan. Au ikhbari bil ghaibi wal mughayyabati, atau hanya dari sisi mengabarkan yang gaib-gaib saja. Wala min sarfid dawa'i wal mu'aradat, atau hanya dari sirfah. Ini sirfah ya, tapi bukan itu. Kalau pemujatan Quran cuma sirfah, nggak benar. Tapi ya benar ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang dari melakukan itu, ya itu juga sah dianggap sebuah mukjizat yang dimiliki Nabi SAW, bisa aja. Nggak dipungkiri itu satu hal yang luar biasa, khariq lil adah. Tapi Quran sendiri, andai tanpa sirfah, menurut Asari tetap dia mukjiz. Itu poinnya, tolong difahami ya. Karena ada yang sebagian yang bertasamu, ya nggak apa-apa lah. Andai sirfah juga, penting kan pada akhirnya ada khariq lil adah di situ. Iya betul, tapi kan poinnya kita mau bilang khariq lil adanya itu Quran sendiri, tanpa perlu sirfah. Gitu ya. Balwa, justru Quran itu ayatun wa mu'jizatun zahiratun wa dalatun bahiratun wa hujjatun qahiratun min wujuhin muta'addidah, dari berbagai sisi yang banyak. Dari lafalnya, dari susunannya, dari balaghahnya, dari maknanya, wa min jihati ma'anihi, dari perintah-perintahnya, informasi-informasinya tentang nama-nama dan sifat dan malaikat-malaikat di situ juga masuk. Ada juga dari sisi logikanya, perumpamaan-perumpamaan mengandung mukjizat. Terus Imam Syafi'i mengatakan gini, fakullu ma dzaqarahun nasu min wujuhil i'jazi fil Qur'ani fahuwa hujjatun ala i'jazihi. Semua yang disebut mukjizat oleh orang ketika itu memang luar biasa, nggak bisa ditandingi dari sisi apalah, termasuk sains berarti. Termasuk hal luar biasa dari sisi angka, kalau memang valid bisa dibuktikan benar itu mukjiz. Dari sisi sejarah, sastra, apapun itu, maka itu ijaz. Dari sini kita bisa ngerti, berarti menurut Asariyah, wujuhu i'jazil Quran itu terbatas atau nggak terbatas? Hah? Wujuhu i'jazil Quran menurut Asariyah terbatas atau nggak terbatas berarti? Tidak terbatas. Nggak cuma dari sisi kebahasaan. Wala tanaqudhu fi dzalika bal kullu qaumin, tidak bertentangan itu semua. Nggak saling bertentangan. Justru harus komplit. Itu salah satu poin penting. Bahwa Anda mau tandingin Quran, bikin satu surat. Jangan cuma bikin surat merhatiin cuma saljaknya doang. Akhirannya doang biar sama. Enggak gitu. Quran tuh mujizat bukan gara-gara itunya doang. Itu oke. Salah satu sisi indah, bukan itu aja. Bahkan dari sisi balaghah kalau cuma merhatikan saja tapi nggak merhatikan substansi, itu malah tidak baligh. Gitu ya. Tapi komplit dari sisi perintahnya, sejarahnya, kekuatan maknanya harus sepaket. Sebagaimana Quran kan ditantang yang seperti Quran. Quran komplit. Anda juga harus paket komplit gitu. Paham ya? Saya ulang lagi. Kan tantangannya adalah membuat satu surat seperti Quran. Ya nggak? Satu surat seperti Quran tuh nggak cuma memperhatikan aspek kebahasaan, apalagi cuma akhirannya sama. Enggak. Tapi dia memperhatikan banyak sisi. Pengabaran terhadap yang gaib. Ya, misalnya. Penyebutan hukum fikih yang begitu singkat padat seperti diakui Al-Kindi. Nah, kayak gitu, komplit. Suatu surat di Quran paket komplit. Mu'jiz dari berbagai sisi. Anda mau bikin tandingan, ayo bikin tandingan yang juga hebat dari berbagai sisi. Which is nggak bisa dilakukan manusia. Bal kullu qaumin tanabahu lima tanabahulah. Ini menarik sekali.
Kata Imam As-Safari nih, setiap kaum itu akan ngeh terhadap yang mereka engehkan. Nah, maksudnya bisa jadi bagi balagin yang diengehin tuh yang tanah bahu lahu itu adalah terkait balagohnya. Ya oke, silakan. Mu'arikhun ngehnya perhatiannya terhadap aspek ijaz tarihi. Apalagi fisikawan, pakar biologi, pakar matematika, ya dia akan perhatiin cari ya, gitu. Ini Quran Masya Allah ya, mengaktifasi berbagai ilmu. Kama marra fi kalami Syekhul Islam, sebenarnya sudah lewat di perkataan Syekhul Islam. Perkataan yang dimaksud ada di Al-Jawabus Shahih ya. Kau katakan perkataannya. Oke. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga tegaskan itu. Jadi mungkin ada yang bilang, ini kan mereka bukan penafsir, maksudnya nggak menulis buku tafsir komplit. Nih, Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz. Ya. Wa man tadabbara al-Qur'ana wajada fihi min wujuhil ijazi fununan zahiran wa khafiyatan min haitsu lafzi wa min jihatil ma'na. Lafalnya dan maknanya. Ya, lagi-lagi konsep akidah syariah. Quran apakah cuma maknanya doang dari Allah? Lafalnya dibikin nama Jibril, dibikin nama Nabi Muhammad SAW misalnya, atau sesuatu yang lain, atau diciptakan oleh Allah, gimana? Konsep akidah syariah, Quran itu makna dan lafalnya dari siapa? Hah, nanti udah dibahas sama Imam Ahmad tadi. Takallamallahu bisauti wal Ya harf. Allah. Ya Allah, lafal dari Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah di Aqidah Wasitiyah, hurufuhu wa ma'ani. Laisal huruf dunal ma'ani wal ma'ani dunal huruf. Jadi ya mujizatnya nggak cuma lafal. Nggak cuma makna, lafal juga. Dan nggak cuma lafal, makna juga. Gitu. Lanjut. Sebutkan contoh-contohnya. Udah lagi nih, di antara dalilnya adalah firman Allah di surat Hud ya, ayat pertama. Kita hukimat ayat itu thumma fussilat min ladun hakimin khabir fa hukimat al-fadhu wa fussilat ma'ani au bil aks alal khilaf. Lanjut. Al-Ibnu Qayyim bahkan punya bantahan lumayan panjang, bagus dibaca di Bada'iul Fawaid, membantah pihak yang membatasi kemujizatan Al-Quran hanya ijaz bayani, dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Ini dalam kitab Bada'iul Fawaid. Dan pada akhirnya kita katakan mujizat Nabi SAW banyak, nggak cuma Quran, tapi yang paling dahsyat mujizat Quran, sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab sebutkan bahwa Quranlah terdahsyat. Mujizat terdahsyatnya Nabi SAW adalah Al-Quran. Oke, anggaplah kita pakai dulu ijaz bayani, kemujizatan dari sisi kebahasaan. Kita lihat, ini lumayan gampang, dalam tanda kutip ya. Andai mujizat Quran cuma sisi kebahasaan, dan ini banyak sangkaan orang juga gitu, termasuk banyak youtuber yang yang ya boleh dikelompokkan di dalam mulhidin ya, atau mengarah pada mulhidin, itu biasanya cuma menargetkan ijaz dari sisi kebahasaan, sehingga dia bikin yang ada sajak-sajaknya doang gitu. Soalnya enggak, Quran nggak cuma mujizat dari sisi bahasa, tapi oke, kita anggaplah cuma bahasa aja. Kita lihat pengakuan para pakar bahasa. Al-Walid bin Mughirah, ada nggak yang zaman sekarang siapapun ngaku lebih hebat bahasa Arab daripada Al-Walid bin Mughirah? Pimpinan Mekah waktu itu, salah satu yang ditokohkan di Mekah, pimpinan Bani Makhzum, jago syair, ya. Dia bilang begini, "Famadza aqulu fihi fa wallahi ma minkum rajul a'lam bi syi'ri minni." Tidak ada di antara kalian wahai orang Mekah yang lebih tahu syair daripada aku. Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Wala alam bi rajazihi minni wala bi qasidihi wala bi asy'arihi. Bahkan kalau syair jin pun saya paling tahu syair jin. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadza, wallah, demi Allah. Yang dikatakan Muhammad kagak ada yang mirip syair-syair tersebut. Nggak ada. Beda-beda, dia another thing, agak lain deh, sangat lain, khoriq lil ada. Beyond ya daripada syair-syair itu semua. Nggak bisa ditandingi. Ngomong nih yang nyerah Khalid bin Mughirah, padahal beliau bisa memanfaatkan momen tersebut untuk saya bisa bikin tandingan Quran. Saya bisa yang bikin, tapi nggak dilakukan, dan nggak bisa memang. Menyerah, beliau bilang sendiri. Wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halam manis, yang dibawakan Nabi Muhammad, yang dibawakan si Muhammad manis. Wa innahu la yahtim ma tahtah wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Dia sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Siapa yang bisa bikin testimoni lebih layak daripada Al-Qur'an? By the way, kita harus tahu juga di surat Az-Zukhruf disebutkan ayat ya, wa qalu la nuzil hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatin azim, bahwa orang-orang Arab waktu itu menganggap
sebenarnya Al-Walid bin Mughirah itu lebih pantas jadi nabi daripada Nabi Muhammad SAW. Saking dahsyatnya ilmu Al-Walid bin Mughirah. Mereka bilang, kenapa kok yang jadi nabi bukan Al-Walid bin Mughirah? Muhammad kan gak punya pengalaman bikin syair, bukan pujangga juga. Nggak bisa baca, ya ini penghormatan, honor buat beliau. Nggak bisa baca, honor buat beliau. Suatu hal luar biasa justru, bukan kerendahan ya. Sebagaimana disebutkan di Al-Ankabut. Idza lartal mutilunnya. Lanjut lagi. Siapa lagi mengakui? Labid bin Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah, kalau belum tahu, beliau ini salah satu dari Sahibul Mu'allaqat, Ashabul Mu'allaqat, 7 syair terhebat sejarah Quraisy pra Nabi Muhammad SAW jadi nabi. Itu kan syair-syair terhebatnya digantung di Ka'bah selama setahun. Nanti diganti tahun depan dengan syair terhebat berikutnya di tahun tersebut, kayak Ballon d'Or ya, pemain bola terhebat misalnya, atau Grammy Award atau Oscar atau Nobel gitu, kira-kira tiap tahun ada penghargaan. Salah satu pemenangnya Labid bin Rabi'ah. Rata-rata ashabul mu'allaqat karena mereka jahiliyah, masa-masa pra Nabi Muhammad SAW diutus, rata-rata nggak mendapati Islam ya. Tapi Labid mendapati Islam dan masuk Islam. Nah, ini mantap. Nah, kita baca kisah menarik. Intinya beliau gini. Karena Farisan Sujaan, disebutkan dalam biografinya. Beliau penunggang kuda yang pemberani. Syairon sakhiyan, penyair luar biasa yang sangat dermawan dia. Qala syi'ra fil jahiliyah dahra. Lama membacakan syair di masa jahiliyah. Hebat, terkenal. Labid. Sampai Imam Syafi'i juga punya ungkapan ya, lakuntu asy'aru min Labid. Kalau aku fokus syair, aku bisa mau nyanyi Labid ya. Nantinya Labid salah satu role model. Tsumma selamat pun masuk Islam. Walamma kataba Umaru ila amili bil Kufati, ketika Umar menuliskan surat kepada gubernur atau kepada staf beliau di Kufah, salabidan wal aghlabal ijliya ma ahdatsa minasyiri fil Islam. Tanyakan kepada Labid ya. Setelah masuk Islam ada nggak syairnya yang bisa dibacakan kepada saya? Faqala Labid, abdalani lahu surat al-Baqarah wa ala Imran. Enggak, udah cukup. Syair saya nggak bisa ditandingi surat Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Itu Allah gantikan syair saya dengan surat Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Menyebut 2 surat aja mengalahkan. Walhal 2 surat ini surat Madaniyah yang kekuatan bahasanya itu kalah daripada ayat-ayat Makkiyah, sebagaimana diketahui siapa yang memperdalam soalan ini. Fazar Umar fi atwahi wa qala yuqa, dan seterusnya. Umar apresiasi perkataan Labid bin Rabi'ah tersebut. Itu kan orang cerita Arab kali kadang-kadang Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat orientalis. Orientalis besar, Profesor Edward Palmer dari Cambridge. Meninggal 1882 Masehi. Tulis dalam The Quran. Ya. That the best of Arab writers, kata beliau, has never succeeded in producing anything equal in merit to the Quran itself. It's not surprising. Kata beliau, orang-orang penulis-penulis Arab yang terhebat tidak pernah berhasil menghasilkan sesuatu yang setara dengan kehebatan Quran itu. Tidak mengagetkan. It's not surprising. Dalam Quran memang dahsyat. Yang ngomong bukan Muslim, yang ngomong bukan orang Arab, yang ngomong pakar Arabis, orientalis besar, Edward Henry Palmer, nama besar dalam dunia kajian orientalis kequranan. Dan sila bisa dibaca panjang lagi. Ini kutipan saya sengaja kutip sepanjang ini karena semuanya penting ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut lagi. Mana lagi? Kita maunya non Muslim orang Arab. Siap. Amin Nakhlah. Nah, salah satu pakar bahasa Arab besar di abad 20 ya. Amin Nakhlah. Nah, ada beliau gini. Judul salah satu penggalan tulisan beliau, Al-Kitabul Mu'jiz, Quran kitab yang mukjizat. Bukan Muslim by the way beliau ya. Ma qara'tu fil Qur'ani qattu wa talaqafatni tilkal fasahatu min kulli. Tidak pernah aku baca Quran melainkan mestilah kefasihan Quran meliputiku dari setiap sisi. Wa syahidtu dzalikal ijaz alladhi yutabbiqul aql, dan aku saksikan kemujizatan tersebut yang menutup akalku. Illa sihtu, kecuali kalau sudah kayak gitu aku akan teriak binafsi, teriak ke diriku sendiri dengan diriku sendiri. Selamatkan dirimu. Wah ya, kesian sekali engkau.
celakalah engkau. Fa innani ala dini Nasrani. Saya kan Nasrani, kata Amin Nakhlah. Ya, Amin Nakhlah beliau Nasrani dan mempertahankan kenasraniannya. Dan nama besar Amin Nakhlah, cari di internet nanti ya. Bagaimana kedudukan beliau di Majma' Lughah. Ya, nggak main-main ya, bukan orang sembarangan, bukan orang yang bisa diremain bahasa Arabnya ya. Tapi beliau bilang sendiri, wah, Quran, kitab mukjiz. Sampai dia perlu ingatkan diri sendiri. Jangan lupa, saya kan Nasrani. Siapa lagi Ustadz? Mau contoh lain? Oke. Nicola Hanna. Non Muslim lagi nih. Sama juga. Beliau pernah baca Quran. Fajadzabahu ilaihi wa syaghala qalbahu fuadah wa zadu iman billahi ala imanihi wa qadha fi a'maqi fikri wa dhamiri yaqinan rasulullah al-Quran wa kitabullahil mu'jiz al-ajiz wa naw yasmu ala sa'ir mu'jizatil anbiya fa mu'jizatun ilahiyatun khalidatun tubarinu bi nafsi ala nafsiha. Beliau katakan gini. Qaratul Qur'ana fa azhalani, aku baca Quran, maka dia membuatku takjub. Wa ta'ammaqtu bihi fa fatanani, saya perdalam baca Quran, ternyata Quran menggoda saya. Gitu. Mengobrak-abrik keyakinan saya sebelumnya. Tsumma a'atul qira'ata fa amantu, kemudian saya baca lagi. Akhirnya saya masuk Islam. Amantu bil Qur'anil ilahiyil azim wa bir rasuli man hamalah an-nabiyil arabiyil karim. Amallahu famin nasi famin apa nih? Amallahu famin nasroniyati waritu imani bihi. Ataupun Allah, saya udah, karena saya Nasrani, saya udah percaya sama Allah, udah. Tapi kalau Nabi Muhammad kan baru nih. Wabil furqani alzum hadzal iman, dan dengan Quran tambah dahsyat imanku kepada Allah yang sebelumnya ku imani saat aku Nasrani. Wow. Masya. Wa kaifala uminu, kata Nicola Hanna. Bagaimana saya nggak beriman? Wa mu'jizatul Qur'ani baina yadayya anzuruha wa uhissuha kullahin. Bagaimana aku nggak beriman? Kemujizat Al-Quran ada di hadapanku sebagai seorang pakar bahasa Arab. Aku bisa lihat mujizat Quran. Aku bisa rasakan di setiap saat. Wahya mujizatun la kabaqiyatil mujizat. Mujizatun ilahiyatun khalidatun tadulu bi nafsi an-nafsi wa laysa bi. Lanjut. Qalahan. Satu lagi. Ini tinggal tidak jauh dari Vatikan. Di Italia. Pakar bahasa Arab dari Italia, Laura Vecchia Faglieri, mudah-mudahan benar saya ngomongnya, ya, menulis buku An Interpretation of Islam. Ini terjemah Inggrisnya, versi aslinya bahasa Italia. Saya nggak bisa bahasa Italia. Lanjut, kita baca. The miracle of Islam par excellence is the Quran, through which a constant and unbroken tradition transmit to us news of an absolute certainty. Ini relate sama topik Syekh Nidal kemarin ya. Tapi intinya beliau aku dulu satu mujizatan yang sangat luar biasa itu Quran. Its style is original. Gayanya original. There is no model for this style in Arab literature of the times preceding it. Gak ada sebelum Quran yang gayanya begitu. The effect which it produces on the human soul is obtained without any adventitious aid through its own inherent excellences. Oh, beliau puji-pujilah Quran. Nah, lanjut lagi nih. How could this marvelous book be the work of Muhammad? Bagaimana bisa buku seluar biasa ini ditulis oleh si Muhammad, an illiterate Arab who in all his life composed only 2 or 3 verses? Seorang Arab yang tak bisa baca menulis, tak bisa baca, tak bisa nulis, illiterate, yang di seluruh hidupnya nggak pernah mengucapkan kecuali 2 atau 3 penggalan syair gitu kan. Ada beliau Nabi ini jadi isu sendiri ya, Nabi pernah nggak baca syair. Kalau lihat tahqiq para ulama itu nggak tepat disebut syair karena menukil doang. Tapi oke lah, anggaplah itu tetap kata Laura Vecchia Faglieri itu nggak mencederai karena cuma 2 atau 3 seumur hidup. Ana Nabiullah Kadzib, ana bin Abil Muthalib lah. Itu mah syair apa kalau disebut syair? Artinya bukan suatu yang wah berarti hebat juga bikin syair, itu bisa. Enggak. Tetap aja itu disebut oleh Laura Vecchia Faglieri the least poetic quality. Rendah kualitas syair kalau cuma ana Nabiullah Kadzib, ana bin Abil Muthalib. Sosok yang bisa bikin kayak gitu doang. Dan tanda kutip sebagai manusia dengan penuh penghormatan kepada Nabi SAW, nggak mungkin bisa bikin kayak Quran. Nanti fix Quran firman Allah. Sosok lain,
Dr. Mardrus dari Prancis juga mengatakan hal yang sama. Ini saya hadirkan kutipannya, penting dibaca supaya menguatkan keimanan kita. Yang menyebutkan kira-kira makna yang sama itu Quran ini dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, karena tinggi banget kualitas sastranya. Lanjut. Kalau dia bilang itu mah cuma penilaian subjektif, enggak bisa. Udah kita bahas ya bahwa keindahan sastra itu ada banyak dimensi objektifnya. Ada riset bagus dilakukan di Itali ya tentang bahwasanya keindahan sastra itu banyak sisi objektifnya. Nah, makanya kita memuji sastrawan besar Shakespeare, kita puji. Kalau semua keindahan sastra subjektif, ya berharga nggak pujian kita terhadap seorang pujangga? Coba. Kalau semua penilaian terhadap karya sastra adalah subjektif belaka, berharga nggak pujian kita terhadap sastrawan? Berharga nggak? Nah, silakan dikomentari. Nggak berharga. Ya, silakan. Boleh lift. Nggak berharga. Kita bilang, wah, Terelia luar biasa sastranya. Ya kalau sastra cuma subjektif belaka nggak berharga, pujian mau dipuji 100 orang, 1000 orang, nggak berharga. Wah, Profesor apa ya? Sapardi, luar biasa syairnya. Ya nggak berharga kalau semuanya serba subjektif belaka penilaian terhadap keindahan bahasa. Gitu ya. Berharga ketika memang kita tahu bahwa dalam menilai sastra ada banyak unsur subjektifnya, sehingga ketika para pakar bilang Profesor Sapardi luar biasa syairnya, ya, fix, real. W.S. Rendra luar biasa syairnya, ya benar. Sesuatu yang objektif, enggak. Ya ini mah mereka fansnya Rendra aja, enggak gitu. Jod. Nah, ini gue konsep penting ya. Kalau dibilang Anda nggak, jangan ngikutin, Anda bisa nggak bikin kayak Shakespeare. Shakespeare bilang gini, to be or not to be, that is the question. Terus kita bilang, oh saya bikin gini, to eat or not to eat, that is the question. Ya, Anda diketawain. Bukan gitu maksudnya Anda bikin tandingannya Shakespeare. Coba bisa bikin nggak tandingannya kalimatnya Shakespeare yang ini. Terus Anda bikin kayak gini. Ya Anda diketawain, bukan itu nih maksud. Tapi itu yang dilakukan banyak YouTuber untuk menantang Quran ya. Dia bikin kalimat-kalimat cuma diganti-ganti aja tuh, kayak surat COVID misalnya, atau ada lagi lain-lain yang YouTuber yang malah bikin coba tandingan Quran. Atau misalnya Shakespeare bilang all that glitters is not gold. Terus Anda bilang, oh saya bisa bikin kayak gitu. Oke, apa Anda bikin all that glitters is not diamond. It could be glass. Nggak berharga. Bukan itu nih mau. Ini Anda cuma ganti-ganti dikit aja. Ngambil, ganti dikit. Ngambil, atau ganti dikit. Nggak gitu. Kan banyak orang yang bikin tandingan Quran. Ada beberapa yang cuma gitu. Jadi logis cara membuat menantang, bikin kayak Quran. Itu logis ya. Ini ada cerita bagus nih. Dia bilang, saya kadang-kadang bisa berubah jadi unicorn. Oh ya? Coba buktikan. Cegeleng. Sebaliknya begini, ada skenario lain. Kadang-kadang aku bisa jadi unicorn. Oh ya? Coba. Kamu nggak bisa membuktikan, aku nggak bisa. Ya. Jadi buktikan aja. Bisa nggak? Buktikan, bikin tandingan Quran. Ayo, ditunggu terus. Ditunggu terus. Tenang. Syuhada akumnya masih banyak. Orang-orang objektif. Non-muslim kita akan hadirkan kalau memang pakar. Gitu ya. Ini ada beberapa percobaan, misalnya Musailamah. Gini nih, surat apa nih? Surat kambing ya. Wa kana yaqul wasya'i wa alwaniha wa ajabu hasudu wa albaniha wasyatis sauda'i wal labanil abyad innahu la'ajabun mah wa qad hurrimal madq fama lakum la tajtami'un. Nah, nih Quran versinya Musailamah. Demi kambing dan warna-warnanya, dan yang paling indah adalah warna hitam, dan demi susu kambing, dan demi kambing yang hitam, dan demi susu yang putih, sungguh itu adalah keluar satu hal luar biasa, murni satu hal luar biasa, dan seterusnya. Anda mendapatkan hikmah dari kalimat-kalimat tersebut. Lanjut lagi. Quran Musailamah bagian yang lain. Difda binta difda aini nakki ma taniqin
a'laki fil ma'i wa asfaluki fitin la syariba tumna'in walal ma'a tukaddarin. Kodok, putrinya dua kodok. Apa kalau kodok suaranya tuh? Ya berkoaklah, bersuara kodoklah apa yang kamu mau suarakan. Bagian atasmu di atas air, bagian bawahmu di bawah di tanah lumpur. Tidaklah orang minum kalian halangi la syariba tamnain ya berarti. Tidak juga walal tukaddirin, tidaklah juga air kalian kotori. Anda dapat hikmah dari ayat-ayatnya Musailamah? Lain. Wal mubdiyati zar'a wal hasidati hasda wal dzariyati qamha wat tawhinati tahna wal khabizati khabza wal thadirati sarda wal laqimati laqma ihalatan wa samna laqad fuddiltum ala ahlil wabar wa ma sabaqakum ahlul madar. Demi yang memunculkan tanaman, demi yang memanen, demi yang menyebar biji-biji gandum, demi yang mengadon, perempuan-perempuan yang mengadon gandum, demi perempuan-perempuan yang membuat roti, demi perempuan-perempuan yang membuat bubur roti campur daging, demi perempuan-perempuan yang memakan dengan lahap. Anda dapat hikmah dari dan seterusnya. Ya. Sampai orang Arab pun mengakui ya, orang Arab gitu. Ya. Ya. Lanjut. Ini di ya. Si orang muridnya Musailamah itu bilang, asyhadu annaka kadzdzab wa anna Muhammadan shadiq. Saya bersaksi kamu pembohong ya. Setelah mendengar ayat-ayatnya Musailamah, saya bersaksi kamu bohong, kamu pembohong. Nabi Muhammad yang benar. Walakin kadzabu Rabi'ah habu ilaina min shadiqi mundur. Tapi pendustanya kaum kami Rabi'ah lebih kusukai daripada orang jujurnya kaum lain Mudor. Ya Allah, rasis banget jadi pengikut Nabi, milih-milih lebih suka mengikuti pendusta tapi dari kampung saya daripada Nabi jujur tapi dari kampung sebelah. Ya Allah, gitulah menolak kebenaran cuma gara-gara sentimen kebangsaan, sentimen kesukuan. Ini mah ajaran Arab nih mah, bukan dari Nusantara nih mah. Ya kalau benar dari Arab ya kita ambil. Walhal kebenaran dari Arab tidak bertentangan dengan kebenaran dari Nusantara kalau dua-duanya kebenaran. Ketika nampak bertentangan, ya berarti salah satunya bukan kebenaran. Dan silakan dibuktikan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan semua orang yang mengikuti kebenaran, meskipun datang dari Arab, cinta kebenaran yang dari Nusantara. Mutanabi juga pernah begini. Mutanabi penyair besar di Abbasiyah. Waqat hukiya anil Mutanabbi annau kana yanzuru fil mushaf, dia pernah ngeliatin Quran. Fadakhala ilaihi ba'du ashabi, sebagai muridnya kemudian ngeliat. Fa ankara nadharu fi, bilang, "Kok guru ngeliatin Quran, baca Quran gitu ya, Mak." Mutanabi yang enggak terlalu soleh ya, problem dalam berkait pembahasan akidah. Lamma kana ra'ahu alaihi min su'i i'tiqadi, karena kan Mutanabi selama ini akidahnya enggak benar, kok malah ngeliat bacain mushaf. Faqalau hadzal makiyu ala fasahati kana mufhama. Ini Quran dari Mekah ini. Ya. Ini mengandung kefasihan luar biasa dan ya nggak tertandingi lah gitu kira-kira. Al-Kindi juga pernah ditantang murid-muridnya. Al-Kindi filsuf besar ya, bikin kayak Quran ya, ayo Hakim i'malana mithla hadzal Quran, ayo wahai filsuf buat yang seperti Quran ini. Faqala na'am, kata Kindi, oke saya bikin. Amal mithla ba'di, saya akan bikin seperti sebagian Quran. Fahtajaba ayyaman katsiroh, kemudian kagak keluar rumah berhari-hari yang banyak yang lama. Tsumma kharaj, kemudian keluar. Faqala wallahi ma aqdir, demi Allah saya nggak bisa. Wala yutiqu hadza hadan, nggak ada seorang pun bisa. Ini fatatul mushaf, saya buka Quran. Fakharajat suratul Maidah, muncul surat Al-Maidah, buka surat Al-Maidah. Fanadhartu fa idza huwa qad nataqa bil wafa, ternyata ayat pertama surat Al-Maidah menyuruh untuk
menepati janji, melarang dari berkhianat, menghalalkan penghalalan umum, kemudian mengecualikan itu dengan mengecualikan lagi, kemudian mengabarkan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, cuma dalam 2 baris. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wala yaqdiru ahadun an ya'ti bihadza. Kata Al-Kindi enggak ada orang bisa bikin satu ayat sekomprehensif. Ini ada satu percobaan modern kontemporer di abad 21 namanya Al-Furqanul Haq. The True Furqan. Orang Nasrani yang bikin. Ya. Suratnya surat Al-Basmalah ada. Ada beberapa surat. Nanti cari aja nih. The True Furqan. Yang lihat. Bismil abil kalimati ar-ruhil ilahil wahidil auhad musallathi tauhidi muwahhadit taslisi ma ta'addad fahuwa abun lam yalid kalimatun lam yulad ruhun lam yufrad khalaqun lam yukhlaq. Ini baca terus True Furqan. Itu penentang Quran, penentang Islam pun udah nggak pakai lagi True Furqan sebagai argumen. Udah malu, udah malu. William Sherman tulis begini. Tahun 2024, lumayan baru. Oktober, sangat baru. Finding the Quran Imitation, judul artikel ilmiah beliau. Penting nih, tolong dibaca, dicari ya, di download. Intinya beliau sebutkan banyak percobaan-percobaan orang yang mau menantang Quran. Komplit beliau sebutkan. Tadi saya sebutkan sebagian aja, ini komplitnya di sini. Tapi ujung-ujungnya beliau bilang, there is no single genre of imitation. There are responses, often with shared rhetorical techniques that follow in the wake of the Quran's challenge to human language. Nggak bisa ditandingin. Ya, ini kira-kira satu tuh sampai sini ya. What shapes the logic of many of these imitations, however, is not adherence to a specific stylistic feature and certainly not to a particular proportional message. Enggak bisa dibanding sama Quran. Pesan yang kabur, keindahan bahasanya kalah, gitu. Oke. Ijazah Quran lainnya ada misalnya ijazah seperti ini. Profesor Maurice Bucaille tahun 75 itu masuk Islam ya, ditugaskan waktu itu kerjasama pemerintah Mesir dan Perancis untuk mengecek mumi. Didapati salah satu muminya adalah muminya Fir'aun, Nabi Musa. Diperkirakan Fir'aun Nabi Musa. Diteliti dengan penelitian radiografik dan hasil penelitiannya mengagetkan karena hasilnya adalah diperkirakan ini diduga kuat ya meninggalnya karena tenggelam atau karena kaget atau karena dua-duanya. Ya memang gitu kan. Fir'aun meninggalnya gitu. Tenggelam, kemudian mengatakan aman tu anna la ilaha illa alladzi amartu bi bani Israil wa ana minal muslimin. Terus Allah bilang ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika binar. Dia kaget, shock gitu ya, apalagi dalam riwayat Tirmidzi dilempar oleh Jibril dengan tanah. Meninggallah kondisi seperti itu, kemudian terdampar, diselamatkan, diawetkan muminya. Dan baru disadari Muslim sebenarnya nggak sadar kalau ternyata jasad Firaun utuh gitu ya. Bahkan para sahabat berarti juga nggak ngeh. Tapi di tahun 75 Profesor Maurice Bucaille itu sadari itu dan masih Nasrani. Kemudian salah satu stafnya orang Mesir Muslim bilang, "Prof, ini ada di Quran." Kejadian ini yang kita teliti ini sekarang ini ada di Quran, dibawakan surat Yunus tadi yang saya bacakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ayat 110 ya kalau tidak salah, surat Yunus. Hari ini kami selamatkan badanmu untuk menjadi bukti bagi orang sepeninggalmu. Wow. Masuk Islam Profesor Maurice Bucaille dan menulis buku The Babel, The Quran and Science. Juga mukjizat lain misalnya gini, ada ditemukan tahun 1858 oleh matematikawan Alexander Rhind satu papirus dikenal dengan nama Rhind Papyrus karena menemukan Rhind dari Scotland. Matematikawan isinya tentang matematika, tapi di dalamnya ada pujian terhadap Fir'aun. Salah satunya perkataan begini, the sky weeps for thee, the earth trembles for thee. Ini bumi dan langit meratapi, menangisi kematiannya Fir'aun. Gitu ya.
hiperbolik ceritanya. Di Quran, by the way, ada kata-kata begini. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Enggak. Langit dan bumi enggak nangis. Enggak menangisi Firaun. Pertanyaan saya. Nabi Muhammad SAW kalau memang bikin Quran, apa udah baca papirus ini? Jawab. Kalau memang nih ayat surat Ad-Dukhan, by the way, saya lupa sebutkan. Surat Ad-Dukhan, surat 44. Kalau Nabi Muhammad bikin ini ayat nih, apa Nabi Muhammad udah baca gitu? Papirus ini. Udah baca belum? Enggak ada di Taurat, enggak ada di Injil, enggak. Enggak juga di Mishnah, apa Midrash, apa segala. Di Talmud enggak. Ada yang di papirus Rin. Isinya matematika lagi. Garis besar itu buku matematika. Tapi ada pujian terhadap Firaun. Baca nggak Nabi Muhammad? Baca nggak? Kalaupun bisa baca, tuh itu memang Arab. Ya Allah. Ya 92, Mahfuz 110 sih. 92 karena setelah 91 ya. Ya Al-Ana ya. Ya terima kasih. Terima kasih. Surat yang tadi, Faliuman Jika, ayat 92 ya. Terima kasih udah dikoreksi oleh saudara. Iya, silakan. Siapa tadi? Saudari Ummu Hilal. Ya. Jazakallah khairan. Lanjut. Belah kanan atas ya. Jika misalnya ijaz lain, kalau ini memprediksi masa depan ya. Ya ada yang cerita lampau, memprediksi masa depan. Allah bilang gulibatir Rum, Romawi kalah. Kejadian itu tahun 613 Masehi. Sahabat masih di Mekah. Kemudian Allah bilang wahum mimba di walam libun, nanti bakal balik menang. Romawi mengalahkan Persia. Fi di sini dalam bid'ah sini. Bid'ah itu maksimal 9 ya atau 10 sebagian sejarawan atau lugawiyin berbeda. Intinya 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Dan benar ternyata di tahun 622 Masehi, ini 9 tahun jaraknya. Itu menang lagi. Padahal itu sulit dibayangkan karena dalam hitung-hitungan ini the Battle of Antioch itu sangat telak kalahnya Romawi Timur, Bizantium. Karena sampai Palestina pun Yerusalem dikuasai oleh Persia. Salib besar diambil, dibawa ke Madain, ibu kotanya Persia. Nggak kebayang dalam 9 tahun aja. Tapi ya kan Allah ada janji. Lillahil amru min qablu min ba'd wa yawma idzi yafrul mu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha. Ini kemujizatan juga. Bisa terbukti prediksinya. Fibit di sini sampai Abu Bakar saking yakin sama janji Allah nih. Berjudi taruhan waktu itu belum diharamkan. Terus Nabi dapat laporan itu Nabi bilang tambah lagi taruhannya. Masih halal waktu itu. Tambah mau Bakar. Ya mantap ya, siapa yang nggak mau bertaruh dengan sesuatu yang udah dijanjikan sama Allah. Masya Allah. Mantap. Jika misalnya ijaz tasyri'i, kemujizatan dari sisi pensyariatan ya, kayak tentang haramnya khomer. Agama lain ada yang khomer, atau bahkan mungkin Muslim juga kadang meremehkan khomer. Tapi WHO bilang no level of alcohol consumption is safe for our health. No level, nggak ada. Alkohol kalau dikit nggak apa-apa, bagus. Alkohol kalau cuma segelas nggak apa-apa. Alkohol kalau memang lagi kedinginan nggak, no level of alcohol. Bahkan risk kata WHO nih. Ini ya 2022. Very recent. Risk start from the first drop. Mulai bahaya khamar itu dari tetes pertama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata gini, the new WHO statement clarifies currently available evidence cannot indicate the existence of a threshold at which the carcinogenic effect of alcohol switch on and start to manifest in the human body. Penelitian WHO yang terbaru sampai ini tetap bilang nggak bisa kita bilang oh sampai sini nggak apa-apa, habis itu baru bahaya. Enggak. Bahaya resikonya mulai dari tetes pertama. Mengingatkan kita dengan ayat Qurannya melarang minum khamar ya, bahkan dari sejak awal Quran kalau dibilang khamar kan dalam Islam nggak langsung haram ya, tapi ada isyaratnya di surat An-Nahl misalnya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan. Allah memisah antara khamar sakar dan rizqan hasana. Wal atfu yaqtadil mughayarah. Berarti ketika dipisah berarti dua hal yang berbeda. Rizqan hasana, rezeki yang baik, dan khamar berarti khamar bukan rezeki yang baik. Gitu ya. Juga misalnya innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fal antum muntahun. Allah sebutkan bahaya-bahaya khamr. Gitu. Ijaz mu'jiz. Nabi Muhammad apa? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad apa udah baca risetnya WHO?
Ah, Nabi Muhammad apa udah baca risetnya Muhammad atau Nabi Muhammad kuliah di Fakultas Kedokteran UI gitu? Gimana kira-kira? Walhal Madinah rajanya Khomar, jangan main-main. Bukan Nabi Muhammad lahir di Mekah, Nabi Muhammad pindah ke mana? Madinah itu Munichnya. Kalau sekarang kan kota Khomar Munich misalnya, Munchen. Ya, provinsi Bavaria. Daging babi juga sama. Penelitian-penelitian para profesor dan dokter di barat menyebutkan bahaya. Riba juga efeknya kepada, ini bukan muslim, Xian Wong. Ya, dari Universitas Alberta di Kanada. Orang Tiongkok. Bahaya bahaya riba. Maaf, bribery, swap untuk bisnis ya. Judi bahaya. Pemerintah Inggris sampai bikin laman khusus untuk menyebutkan bahaya judi ya. Bahaya judi. Inggris ini bukan Arab Saudi, bukan Turki atau Qatar, ini riba. Juga tentang fisika ada Big Bang dan Expanding Universe. Sangat kuat ini, termasuk salah satu ijaz ilmi yang sangat kokoh ya. Karena udah seabad berlalu dan bukti-bukti makin menguatkan. Sebagian memang orang ijaz ilmiah mesti berhati-hati, kata Syekh Muhammad Utsaimin ya. Mesti berhati-hati. Selama nggak berlebihan tidak diingkari. Fal ijazul ilmi fil haqiqati la nunkiru, kata beliau. Ijaz ilmi kami nggak ingkari. Wala nunkiru anna fil Qur'ani asya'a dhahara bayanuha fil azminatil mutaakhir. Kita nggak pungkiri di Quran akan muncul hal-hal yang terbukti benar dengan riset-riset terbaru. Lakin wala ba'dun nasi fil ijaz ilmi, tapi sebagian orang gulu. Sampai akhirnya teori yang belum matang pun, belum teruji berabad-abad gitu ya, belum kuat kepastiannya dijadikan tafsiran, sehingga ketika ternyata teorinya terbukti keliru, seolah-olah Quran yang salah. Berbahayanya. Tapi kalau ini enggak, insya Allah Big Bang Expand Universe valid. Stephen Hawking, misalnya Profesor Stephen Hawking bilang Big Bang Expand Universe konsep yang benar, ya, diakui fisikawan besar. By the way, beliau bukan teis ya, bukan orang percaya Tuhan. Dan beliau bilang begini, beliau juga itu menunjukkan alam semesta dan time dan waktu itu punya permulaan. Adanya Big Bang dan adanya alam semesta yang berkembang. Berarti tadinya alam semesta tuh ada permulaan, ada titik awal. Tadinya nggak ada, terus ada, ya. Hadis tuh istilah ilmu akidahnya ya. Nanti menariknya Stephen Hawking habis itu berteori gini. Iya, terus yang bikin alam ada apa? Kan tadinya nggak ada, terus ada. Saya yang bikin ada. Tuhan kan nggak percaya Tuhan. Kata Stephen Hawking, oh enggak. Kata Stephen Hawking gini, because there is a law like gravity, the universe can and will create itself from nothing. Gaya gravitasi atau yang semisal gaya gravitasi bisa membuat alam semesta bisa mencipta diri sendiri. Pertanyaan kita kepada Profesor Stephen Hawking, alam semesta, kan gaya gravitasi ada di alam semesta. Alam semesta udah ada belum? Belum ada. Gravitasi belum ada. Gimana gravitasi ada untuk menciptakan alam semesta? Nah, bisa. Itulah sebenarnya yang Allah sebutkan bantahan telak di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Gitu. Dan pada akhirnya saya tutup bahasan saya dengan mengutip Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya semua ringkasan dari semua yang dikatakan para filsuf, kalau benar filsuf ini berarti fisikawan, matematikawan kan filsuf juga mereka. Itu bagian dari filsafat ya, dengan makna umum filsafat ya. Masuklah. Kalau benar maka sudah ada tercakup dalam Al-Quran Sunnah. Dan beliau gini. Wa nahnu qad bayyana fi ghairi hadzal mawdi' lam bayan talbisul jahmiyah. Anna Qur'ana buyyina fi usuluddini fil masaili wad dalaili ala ghayatil ihkam wa nihayatit tamam. Wa anna khulasata ma yadhkuru al-kalami wal falsafati innama huwa ba'du ma bayyanahu al-Qur'an wal hadits. Ma'a salamati dzalika amma fi kalamihim minat tanaqud wal ikhtilaf. Oke. Allah misal. Itu barangkali bisa kita kaji. Ada waktu 5 menit buat diskusi. Silakan mungkin kalau masih mau tanya jawab. Kalau nggak kita cukupkan. Bulbakilani. Insyaallah namanya. Kunyahnya. Misalnya kalau semua qadimu nama hadits al-ahad ijma' al-sunnah semua sebut Allah qadimu. Istilah hadits al-ahad istilah disebutkan sebagian ulama, tapi maksudnya nggak batil,
istilahnya, tapi tidak disetujui ulama Athariyah yang lain. Saya sudah pernah sebutkan, ulama-ulama Athariyah setuju secara konsep disebut sebagai sifat al-afal ikhtiyariyah, tapi ungkapan qadimun wa haditsul ahad nggak dipakai, atau haditsul ahad terutama bagian kata-kata hadis. Karena Athariyah mainstream, Athariyah ingin menjauhkan hudus walaupun cuma lafal ya dari kalamullah, maka mereka nggak setuju itu. Nah, jadi sifat al-afal ikhtiyariyah, dan itu qadim, kan qadim. Yani kalam Allah selalu ada kalam Allah sejak awal. Nggak pernah Allah nggak punya sifat kalam. Kemudian Allah tapi berkalamnya itu sesuai kehendaknya. Idza syaa wa anna syaa, sebagaimana kata Imam Ahmad. Jadi nggak tanakut. Sifat kalam qadim, selalu ada. Kalau sifat kalam hadis, berarti tadinya nggak ada sifat kalam, terus baru ada sifat kalam, itu keyakinannya karomiyah. Walhal Athariyah nggak begitu. Athariyah sebagaimana disebutkan Imam As-Safari ini meyakini sifat al-ikhtiyariyah. Kalam mulu termasuk sifat al-afal ikhtiyariyah. Beliau juga pertegas kalam sifat zat dan sifat fi'il sekaligus. Imam Safari ini mewakili Athariyah. Juga disebutkan Imam Al-Mardawi dalam At-Tahbir ya, disebutkan itu sebagai pendapat mayoritas Athariyah. Beliau nukil itu dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, dan beliau setujui. Memang benar itu pendapat mayoritas Athariyah. Nah, gitu. Dan itu pendapat juga banyak ulama generasi awal Athariyah, tapi itu ada khilaf internal Athariyah sebetulnya tentang bagaimana menarasikannya, tapi narasi akhirnya adalah kalamullah qadim. Kalamuhu subhanahu qadimu ayal waro bin nasya alimu, kata Imam Safari. Oke. Tapi kalam Allah sifat qadimah dan semua sifat Allah qadim. Tapi kalam termasuk sifat al-af'al al-ikhtiyariyah. Allah berkalam kapanpun dan jika dia berkehendak subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rincian soal ini mungkin butuh pertemuan khusus. Ya boleh pakai suara, silakan Ustaz Andri. Saudara Haryogi, gimana penyusun Quran dengan urutan? Kalian turun. Ya, urutan Quran seperti yang kita lihat sekarang itu urutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktis kecuali beberapa bagian itu ijma ulama. Imam Suyuti misalnya bilang semua urutan Quran seperti yang kita saksikan sekarang ijma ulama itu tauqifi. Khilafnya cuma di Al-Anfal, At-Taubah, itu satu surat atau dua surat. Silakan Ustaz Andri. Ya, Ustaz, izin bertanya terkait konsep i'jaz Quran secara lafaz tadi. Mau bertanya Ustaz, kalau kan saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah mengatakan bahwa lafaz Quran itu bukan dari Allah, tapi pengungkapan. Nah, Ya, hikayat atau ibarat. apakah dari Jibril alaihissalam, dari Jibril mungkin bisa diperbaiki kalau salah. Apakah dengan mengatakan bisa jatuh lawazim kepada mereka bahwasannya yang Jibril ungkapkan ini bagi mereka itu apakah punya i'jaz ataukah gimana Ustaz? Iya, tetap mereka katakan punya ijaz karena kan itu dengan takdir Allah semua itu. Semua itu Allah mengarahkan, Allah gitu. Allah yang memberitahu. Tapi Allah berkalamnya tidak dengan berbahasa Arab gitu, dengan huruf yang persis, dengan teks yang persis, lafal yang persis. Itu aja perbedaan di situ. Hasil akhirnya sama-sama mu'jiz. Cuma tentu saja kalau kayak gitu lebih roji, wallahu a'lam bishawab, lebih roji dan lebih menunjukkan ijaz adalah teorinya Athariyah. Dan sebagian non Athariyah ada juga yang seperti itu ya. Misalnya kita bisa baca hal semacam itu di tulisannya Imam Syarif Al-Jurjani, Syarah Al-Mawaqif, itu begitu. Imam Al-Dudni Al-Iji juga sama. Imam Syahrastani juga menunjukkan dukungan atas konsepnya Athariyah. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi kemudian nggak berlazim bahwasanya berarti non Athari ketika bilang Al-Quran itu yang kita baca adalah kayat atau ibarat dari kalam Allah, bukan kalam Allah langsung gitu ya, maka nggak ada mujizat. Enggak mereka ada mujizat, karena pada akhirnya itu semua dengan takdir Allah juga. Hatta Mu'tazilah ada yang bilang lafal Quran itu ciptaan Allah, pakai kata-kata kholq ya. Tetap mereka bilang itu mujiz karena Allah yang mencipta gitu, ngerti ya? Tetap mereka bilang mujiz.
Dan ada buku-buku Mu'tazilah membela Quran, membahas konsep kemujizatan Quran. Ada. Nah, cuma ketika dirinci, maka tadi saya bilang ya, kenapa judul pengajiannya konsep ijazul Quran dalam literatur Athariyah? Karena memang ketika masuk rincian ada perbedaan. Bahkan di internal Athariyah pun kata Syekhul Islam Taimiyah ada masail dik, perbedaan yang rinci. Seperti yang tadi ditanyakan oleh siapa tadi? Abul Baqillani. Demikian. Wallahu a'lam. Sebentar gini. Oke. Cukup ya kita 2231. Saya pikir udah 1,5 jam sesuai yang saya targetkan. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Ini beberapa pertanyaan. Seperti Faisal masih ada nggak? Saya izin. Ada yang Bisa nggak saya minta screenshotan biar saya bisa jawab di grup misalnya? lanjut di grup aja ya, di chat aja Ustaz. Ya. Oke, nanti saya screen. Kita cukupkan dulu atau Ya cukup lah, ditutup ya. ya. Tapi saya minta teksnya ya. Ya, ya Ustaz. Jazakallah khairan kepada Ustaz Nur Fajri dan asatidz ikhwas sekalian yang telah berpartisipasi di majelis peneliti Hikam malam ini. Mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita terhadap Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini dan jelang malam-malam 10 terakhir yang mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit dulu. Mohon maaf ya ada yang saya jawab. Ini ada beberapa ustadz saya juga seperti Ustadz Fadil lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjut di